Ya. Terkait dengan kasus Hasto memang makin kemari makin mengerikan fakta-fakta di persidangan. Mengerikan. Dua saksi yang Bapak sebutkan tadi itu membuka kotak Pandora, nyeret-nyeret nama yang sudah lama tidak kita sebut namanya, yang sudah lama tak terdengar di media. Jangan bikin penasaran lo. Mantan Ketua KPK Siapa? Firly Bahuri. Jadi Firly membocorkan, dianggap membocorkan pada media. Gitu Dan kan, pembocoran itu diduga keras yang menyebabkan OTT itu tidak berhasil sepenuhnya. Tidak berhasil sepenuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menegakkan kewarasan. Sudah tahu kan siapa yang ada di samping kiri saya? Yudi. Tengahnya apa? Harahap. Purnomo. Harahap. Iya. Kalau nggak pakai Purnomo, nggak akan mungkin ada Harahap. Itu karena Purnomo itulah yang membuat jadi harahap. Jadi ada harapan. Betul, harapan buat bangsa kita 2045 menuju Indonesia emas, bukan Indonesia cemas. Apalagi bikin gemas. Itulah hingga membuat kita semua lemas. Yudi ini adalah penyintas karena dia korban dari pimpinan KPK yang tak punya amanah. Dan pimpinan KPK itu sampai sekarang masih ada. Belum dia apa-apain. Yudinya sudah babak belur tapi sudah survive lagi. Itulah. Kita hari ini akan ngobrol satu kasus menarik yang terus-menerus diceritakan di channel ini. Persidangan Mas Hasto. Ya. Lu ngikutin gak, Bos? Wah, ini merupakan satu kasus yang bukan hanya menjadi perhatian kita, kan perhatian seluruh rakyat Indonesia, Bang. Apalagi Pak, semuanya kan juga bisa dilihat ya di persidangan. Kalaupun ada live ya itu tergantung dari hakim ya. Kayak kemarin kan ketika penyidik Rosa kan ternyata kan nggak ada live-nya ya. Ya nggak masalah sih menurut saya. Toh bisa dihadiri secara langsung kan oleh wartawan juga, terbuka oleh publik ya. Dan cuplikan-cuplikan dari persidangan dengan mendengar keterangan saksian kesaksian dari penyidik KPK Rosa Purwobekti juga bisa kita lihat dan dengar. Ada dua saksi kan yang menonjol ya. Satu yang namanya Aprilia, betul. Ya, orang yang nyaris menjadi korban, dan satu lagi Rosa. Yang bilang sekjen bukan Tuhan ya. Iya. Apa pendapatnya mengenai itu, proses itu? Ya, baik Pak Bambang yang terhormat, salam akal sehat dan akal waras ya. Salam kewarasan untuk akal yang sehat. Di tengah kondisi kita saat ini ya kita butuh orang-orang yang waras dengan logika-logika yang masuk akal. Ya kan, supaya bangsa ini tetap ada yang menjaga gitu ya ke depannya. Jadi kalau gue baca gini, gue lagi baca informasi untuk gue tanya sama lu. Kadang-kadang ada yang salah sangka, kok Pak B main HP? Gue gak main HP. Padahal aku lagi cari beritanya, cari itunya, konfirmasi itu. Jadi terkait dengan kasus Hasto memang makin kemari makin mengerikan fakta-fakta di persidangan. Dua saksi yang Bapak sebutkan tadi itu membuka kotak Pandora. Terkait dengan kasus Hasto yang selama ini kan gelap ya publik ya, karena kan ada di proses penyidikan yang rahasia. Tapi kemudian sekarang sudah terbuka. Apa yang paling menarik di situ? Makin kemari makin ngeri gitu ya. Apa yang paling menarik dan membuat ngeri? Apa yang kasus keterangannya Rosa apa? Ya kalau keterangannya Rosa kan nyata ya menyeret-nyeret nama yang sudah lama tidak kita sebut namanya. Yang sudah lama tak terdengar di media. Jangan bikin penasaran lo. Mantan Ketua KPK Siapa? Firly Bahuri yang sudah menjadi tersangka kasus korupsi dan belum diapa-apakan. Nah, diapa-apakan udah jadi tersangka, namun belum ditahan, bahkan ya istilahnya cekalnya pun udah habis. Iya kan, dan selain itu juga ada dua sprindik baru ya, walaupun belum ada tersangkanya juga ya. Kalau sebelumnya kan udah jadi tersangka terkait dengan gratifikasi. Maksud lu sprindik baru nih apa nih? Ada sprindik baru terkait dengan, kalau saya baca di media kan terkait dengan bertemu dengan pihak berperkara, bertemu dengan TPPU. Tapi kan kalau kepolisian kan memang Syariat Kuhap kan penyidikan itu belum ada nama tersangkanya di awal ya, karena tersangka kan di akhir, karena bunyinya begitu. Akan ada banyak kasus yang akan menjeratnya. Nah,
Tapi kan kalau kita udah bicara mengenai itu, ya siapa lagi gitu kan? Siapa lagi kan? Tapi ya kita lihat aja nanti, ini saja belum ditahan ya. Jadi kembali lagi, ya makin kemari kan makin ngeri. Ada nama Firly, bahkan. Kenapa Firly disebut di dalam kasus keterangannya Rosa? Ya terkait dengan adanya informasi kepada publik ketika kasus OTT ini kan belum selesai. Penyidik kan waktu itu kan ingin ya menangkap Harun Masiku yang sampai saat ini buron. Ingin ada Hasto juga karena diduga saat itu kan juga uang terkait dengan suap salah satu sumbernya dari dia, sehingga akan dilakukan penangkapan. Tapi kan gagal semua. Hasto saat itu gagal ditangkap dan gak jadi tersangka. Ya kan, bahkan waktu itu ada drama dia sempat nggak muncul ya ke publik gitu ya. Kemudian juga terkait dengan Harun Masiku sampai 5 tahun ini belum ketangkap juga. Nah kembali lagi Pak ya, bahwa di situ kan ada pertanyaan dari pihak lawyer ya, bahwa ini kan adalah penyidik gitu kan, tapi kan hakim tetap memperbolehkan ya. Bahkan tadinya mau ditolak nih Rosa nih. Iya, dan hakim mengatakan ini sebagai catatan saja gitu. Kemudian ya memang kan Rosa ini kan bukan saksi verbalisan, tapi saksi fakta yang mengetahui saat itu. Kan dia juga di PT IKA saat itu. Apa keterangannya, apa kaitannya sama Firly apa? Ya tadi bahwa dengan adanya informasi yang diberikan oleh Firly kepada media di saat belum selesai kasus OTT gitu kan, sehingga kemudian ya akhirnya kan sampai sekarang nggak ketangkep gitu kan. Wah, padahal saat itu kan Firly nggak ikut ekspos, lagi di luar kota gitu kan. Jadi Firly dianggap membocorkan pada media gitu dan kan, pembocoran itu diduga keras yang menyebabkan OTT itu tidak berhasil sepenuhnya. Padahal ya kita tahu kan juga ketika pimpinan yang saat itu kan tentu kan Firly juga pasti tahu ya, walaupun dia dimanapun ya, mau di luar kota dia pasti dia tahu. Tapi kan harusnya dia menahan diri gitu ya, kalau memang istilahnya nggak sengaja kan gitu. Tapi kan kalau kita melihat saat itu kan menarik ya, mulai dari tidak berhasil ditangkap, terlalu terburu-buru menyampaikan ke media, kemudian kita tahu satgas penyelidikannya diganti, ya kan biasanya kan penyidik yang ikut dalam OTT kan satgas yang menangani Pak, kan itulah kebiasaan kita. Ya kan nggak akan ada hal yang sangat krusial lah untuk diganti, karena kan sudah paham konstruksi perkaranya dari awal. Kalau penyidikan tahu-tahu ganti, kita tahu di KPK sistemnya adalah need not to know. Ya. Need not to know. Ya, need not to know polisi kan. Ya. Maksudnya apa tuh? Jadi saya nggak tahu satgas lain menangani apa. Jadi ketika saya tiba-tiba ditunjuk, saya kan belajar lagi dari nol. Apa ini? Sementara OTT itu kan 1 kali 24 jam. Harus mengetahui semua perkara. Ini siapa orang-orangnya siapa. Kalau dari penyidik kan udah tahu nih targetnya siapa, keterangannya apa, buktinya apa, kan begitu Pak. Jadi satgasnya diganti. Kemudian kita tahu Rosa pun pernah sempat dipulangkan. Kan yang Bapak juga sempat berteriak. Emang itu pada zamannya Pak Firly ya? Iya, kan sama. Itu kan 11-12 waktunya. Iya kan? Seperti itu. Bahkan ya salah satu yang menangani kasus satgas yang menggantikan yaitu si Ronald kan juga diberhentikan juga dengan mekanisme TWK. Jadi mau dibilang kebetulan kok banyak gitu kan. Nah, jadi kembali lagi ya, tentu ini ada dugaan bahwa bisa jadi ini adalah perintangan penyidikan. Oke. Karena kan perintangan penyidikan maknanya luas. Perintangan penyidikan yang diduga dilakukan oleh Firly sebagai ketua KPK pada saat itu. Betul. Dan ini kan menarik. Biasa perintangan penyidikan dengan orang luar. Ya kan? Nah, maka tentu untuk mengklarifikasi hal ini, maka bagi saya Firly harus dipanggil oleh KPK. Karena kan masih ada sprindik yang masih aktif, yaitu sprindiknya Harun Masiku. Ya, untuk mengkonfirmasi kebenaran. Ya, walaupun kemudian KPK masih bermain normatif ya, saya lihat ya, masih membuktikan dulu perkaranya Hasto, ya kan, masih dilihat dulu gitu kan. Padahal yang memberikan keterangan penyidiknya sendiri loh, Kasatgasnya gitu kan. Seperti itu. Kapan seseorang disebut membocorkan dan di sisi lainnya bahwa dia sedang memberi keterangan kepada publik? Kapan? Pertanyaan cerdas Pak. Itulah yang harus dilakukan oleh penyidik ya, untuk melihat situasi ketika mengapa bisa disampaikan kepada publik ya, komunikasinya seperti apa pada saat itu, mengapa belum ketangkep dan akan berusaha menangkep, apalagi waktu itu kan sedang di PT IKA kan, tim saat itu, kenapa kemudian ya sudah percakapan hilang ya. Tentu ini bukti yang harus
telusuri oleh penyidik ya, lebih diperdalam terhadap dugaan-dugaan tersebut seperti itu. Oke, jadi KPK punya kepentingan betul Pak, untuk itu memanggil Firly guna mengkonfirmasi dan mengklarifikasi apakah keterangannya di muka publik itu bagian dari transparansi atau bagian dari upaya membocorkan proses OTT itu. Emang betul Bapak emang pimpinan KPK, emang gak kaleng-kaleng memang. Karena yang seperti Maksud itu. apa sih? Iya, karena kan itu Pak, bahwa sekarang kepentingannya ada di KPK. Untuk membuktikan kepada publik ya sebenarnya seperti apa sih yang terjadi. Toh saya pikir kan ketika Rosa berbicara ya, baik terkait dengan kasusnya Hasto, kasus pada saat OTT maupun perintangan penyidikan, kan tentu dia sudah berdasarkan bukti-bukti yang dia miliki. Dan kemarin pun ketika Rosa saya lihat dia menyampaikan kepada publik ya di persidangan gitu ya, gamblang kok, dia paham kok perkara. Dan saya ketika kemarin melihat melihat video dia gitu ya di YouTube gitu ya, saya lihat ini seperti expose gitu kan. Nah ketika seperti expose, kalau saya yang jadi pimpinan KPK, saya bilang naik saat itu kan, tapi kan saat itu kan nggak naik kan Hasto gitu ya. Dan inilah kemudian menurut saya ya akhirnya kan Hasto mendapatkan keuntungan dari ketika dia tidak naik tersangka saat itu kan, sehingga sekarang kemudian dikatakan bahwa ini adalah daur ulang ya kan, dan lain sebagainya, politik dan sebagainya. Padahal kalau bicara mengenai saksi yang sudah bicara di persidangan, loh makin kemarin kok makin kuat buktinya. Ada hal-hal baru gitu kan. Jangan semua dikatakan tidak ada hal baru ya. Kesaksian Rosa adalah hal baru, kesaksian dari Rizky Aprilia ada hal baru yang semakin membuktikan ya motif, modus ya kan dari Hasto. Jadi saya pikir ya sah-sah saja memang mereka melakukan pembelaan ke media ya, tim Hasto seperti itu. Ada yang menarik dalam pernyataannya Rosa yang menyatakan bahwa uang yang dipakai untuk dalam tanda petik menyuap itu ditalangin oleh Mas Hasto. Itu kalau nggak salah pernyataannya kayak gitu ya? Pernyataannya ya betul. Betul ya pernyataannya. Saya nggak baca detail, cuman diduga Rosa membuat pernyataannya itu. Kalau dari situ terus bagaimana tuh? Dan makanya kan kenapa Hasto jadikan tersangka, ya kan, sebagai pemberi. Ya kan, artinya tentu tadi saya katakan memang ya kasus ini saya pikir sudah sangat terang benderang lah, mulai dari penyidikan sampai sekarang penuntutan. Gue sebut penyidik KPK Rosa Purbobekti menyebutkan Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto menalangi uang suap pengurusan penggantian antar waktu calon legislatif untuk tersangka Harun Masiku senilai 400 juta rupiah. Ini kalau menurut lo gimana? Pernyataan ini telanjang banget ini. Iya, jelas lah. Apalagi kan di persidangan Pak, saksi di bawah sumpah. Dan Rosa sebagai Kasatgas, Bapak paham lah, seorang Kasatgas itu kan dia adalah orang yang paham mengenai konstruksi perkara. Makanya ketika expose kan yang berbicara adalah Kasatgas kan. Karena kalau penyidik ya bisa jadi penyidik itu dibagi-bagi tugasnya. Ada penyidik yang khusus menangani saksi untuk pemberi, penerima. Tetapi kan Kasatgas itu harus mengkumpulir semuanya. Ya kan Pak? Yes. Jadi ketika Bapak melihat seorang Kasatgas, ya saya tanya balik ke Bapak, Kasatgas menyampaikan seperti itu, pasti kan pimpinan KPK sudah mendapatkan terlebih dahulu, benar nggak? Iya. Dan ingat loh Pak, Hasto ini naik jadi tersangka 5-0. Maksudnya 5-0? Iya, nggak ada semuanya setuju. Semua setuju, nggak ada dissenting opinion ketika Rosa menyampaikan kepada dalam ekspos gelar perkara tersebut, ya kan, sebagai Kasatgas kan. Ya artinya bahwa nggak ada keraguan. Jadi KPK saya pikir ya memang bolehlah sekarang normatif ya terkait dengan Firly, ya mau gimana, Firly mau ya seperti itu juga mantan ketua KPK. Ada lanjutannya nih. Ya kan? Kesimpulan di atas yaitu uang suap pengurusan penggantian antar waktu atau PAW calon legislatif untuk tersangka Harun Masiku senilai 400 juta itu dari Hasto. Penyidik menyatakan dia mengetahui hal tersebut dari percakapan langsung
antara Harun dengan kader PDI Perjuangan Saiful Bahri yang ditemukan pada telepon genggam Saiful pada saat penyadapan. Isinya ada informasi bahwa uang itu akan ditalangi oleh saudara Hasto dari percakapan keduanya. Tapi ini informasi ini dua orang bercakap-cakap membicarakan Pak Hasto, Mas Hasto. Jadi belum atau bukan Mas Hasto yang menyiapkan uang itu. Belum ada pernyataan kayak gitu kalau baca ini ya. Ya betul Pak. Nah, terus kan makanya kan kita biasa pasti Bapak ketika jadi pimpinan men-challenge hal yang sama kan. Ya tentu penyidik akan memberikan bukti-bukti petunjuk yang lain dong. Ya dari keterangan saksi. Benar nggak Pak? Ya jadi dari situ kan ada sebuah petunjuk. Wah ini jadi nggak semata-mata hanya berdasarkan itu saja kan, penyidik kan juga bukan orang kemarin sore gitu ya dalam menyidik ya. Tentu pertanyaan, kalau ada pertanyaan seperti itu gampang akan gampang dibantah gitu. Pasti pihak penasihat hukum mempertanyakan yang sama. Ini kan udah audit nih katanya pasti akan bilang itu adalah mencatut nama dan sebagainya. Tetapi kan tentu ada bukti-bukti yang lain. Saya katakan keterangan saksi, percakapan yang lain. Ini kan kita masih baru berapa saksi Pak. Yes, ya artinya kembali lagi bahwa saya pikir dengan keyakinan yang sudah dimiliki oleh penyidik berdasarkan alat bukti yang cukup, ya maka kita lihat saja. Karena bagi saya Pak, kasus ini kan bukan seperti yang dikatakan kriminalisasi lah, politik lah, orang bukti-buktinya pun ada. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya makin kemari ya makin melebar kemana-mana gitu kan kasusnya. Tapi bagi saya banyak mengatakan ini receh dan sebagainya, receh dalam kasusnya. Tetapi kalau dari dampaknya yang saya katakan sampai menyeret nama mantan ketua KPK, ketua KPK loh, orang nomor 1 di KPK, walaupun kolektif kolegial kan orang nomor 1 itu ketua KPK Pak, betul nggak? Ya kan? Itu yang pertama. Kalau dulu kan Bapak Abraham Samad, ya kan? Kemudian yang kedua bahwa kasus ini kan terkait dengan demokrasi. Bayangkan ketika seorang komisioner KPU aja bisa menerima suap terkait dengan PAW, gimana yang lainnya? Gitu. Jadi karena selama ini memang Pak, yang menarik kalau kita bicara mengenai korupsi di KPU, paling korupsi pengadaan barang kok. Minta lah kata suara kah? Tetapi kalau dalam proses demokrasinya ya baru kali ini ya terkait dengan PAW dan ketahuan gitu kan kena OTT, itu baru kali itu Pak. Jadi sejarah juga. Jadi ketika kemarin pihak Hasto mengatakan ini sejarah seorang penyidik menjadi saksi fakta, ini juga jadi sejarah juga gitu kan. Komisioner KPU terkait dengan tupoksinya, ya kan, menerima suap. Dan keterangan Rizky Apria kan juga bagus sekali saya lihat. Ya bagaimana dia tetap bersikukuh bahwa itu adalah haknya dia. Ya, bahwa ada suara rakyat terhadap dia. Makanya dia nggak mau mundur, disuruh mundur walaupun disamperin sampai Singapura gitu kan. Kemudian juga dijanjikan jabatan, nggak mau dia. Ya karena ada suara. Sebenarnya kalau mau selesai ini kan. Tapi kan tidak. Rizky yang paling bagus pernyataannya di sidang tuh apa ya? Apa pernyataan yang masih diingat oleh Yudi? Ya kalau bagi saya banyak ya pernyataan dia ya. Kalau saya sih itu kan kata-kata dia sebagai seorang saksi ya. Saya nggak boleh ada favoritisme gitu ya Pak. Tapi bagi saya keterangan Rizky ya itu sudah cukup bagi kita bahwa ketika Rizky bersikukuh ya dia ketika itu kan ada percakapan terkait dengan undangan ya, pelantikan atau apa gitu ya. Ketika Firly bersikukuh, maka tentu disinilah kemudian ya mereka mencari jalan lain, ya kan, untuk kemudian supaya Rizky nggak jadi. Tapi kan akhirnya Rizky jadi tetap sampai akhir masa periode kemarin. Nah, ya saya salut dengan Rizky Pak ya. Sebenarnya kasus ini tidak akan terjadi kalau Rizky mau mundur. Wow, tapi kan saya paham suasana kebatinan Rizky saat itu kan, loh ini suara saya lebih banyak dari Harun Masiku. Harun Masiku berapa suaranya? Kalau dia peringkat 4 atau 5 gitu kan? Harun Masiku cuma dapat suara 5.828, sementara Rizky mendapatkan 44.402. Seperlapannya Pak dari Rizky gitu kan? Itu di daerah loh, artinya 40.000 itu sangat banyak sekali gitu kan? Artinya bagi saya ya tadi katakan Pak, sebenarnya kasus ini nggak akan terjadi suapnya kalau Rizky mau mundur. Tapi kan Rizky bersikukuh. Dan toh juga ketika dia menjabat sampai dia berakhir dari 2020 sampai dengan 2024 kemarin, aman-aman aja so far.
Ya kan, nggak diganggu juga dia. Seperti itu Pak. Jadi ya Rizky ini saya pikir adalah saksi yang mampu membuktikan motif gitu ya. Sehingga kemudian akhirnya ada jalan melingkar. Padahal sebenarnya kan mereka mencoba cari jalan loh dengan ada ke MA ya kan. Tapi kan ya ternyata mungkin dikira masih ini ya, masih belum cukup gitu ya. Akhirnya jalan pintas yaitu menyuap supaya diharapkan Rizky nggak jadi ya, Harun Masiku. Kemudian walaupun saya juga secara logika kan aduh ya kasihan lah. Rizky setidaknya sudah bertarung ya kan Pak di pemilihan dan PAW-nya giliran dia gitu ya, tapi ternyata dia nggak jadi. Nah, kembali lagi bahwa mengapa kasus ini ya bukanlah kasus receh secara uang ya, walaupun ini bukan kerugian keuangan negara, tapi adalah perbuatan memberikan suap yang sama-sama korupsi, tetapi efeknya luar biasa. Bayangkan tadi saya katakan kalau misalnya suap itu berhasil kemarin, Rizky kemudian tersingkir, 40.000 suara itu yang mereka mengamanahkan kepada Rizky sebagai wakil rakyat ya di dapilnya hilang dong. Dan ya alhamdulillah saya lihat pemberitaan kan Rizky selama jadi anggota DPR ada beberapa kali lah memberikan statement dan saya pikir sangat bagus, dan menurut saya ini yang harusnya dicari gitu ya. Ada kader seperti ini yang bagus seperti itu Pak Bambang. Ternyata Rizky membuat pernyataan yang salah satunya menyebut-nyebut nama Tuhan deh. Iya, itu kalimat langsungnya apa dia bilang? Mungkin saat itu agak emosional ya. Karena kan tadi saya katakan kan saat itu adalah giliran dia untuk PAW. Ya kan? Suara rakyat sudah memberikan kepada dia 40.000 loh. 40.000 tadi katakan bukan jumlah yang sedikit. Kok tiba-tiba mau diganti untuk diberikan kepada yang di bawah dia? Ya sementara ketika dia sudah menyerahkan kepada ke bawahnya Pak kan nggak bisa naik. Kalau ada PAW kan PAW nggak bisa naik ke atas, ya kan? PAW itu kan ke bawah. Artinya ya tentu ya saya pikir ketika dia melawan dengan itu keras ya, ya artinya tentu ini ada suatu segmen yang keras yang menurut saya bagus. Tapi memang kan bola saat itu bukan di tangan Rizky ya. Jadi Rizky hanya bisa pasif, saya udah menolak, ya sudah menyatakan sikap saya nggak mau mundur. Ya nggak mau di PAW. Nah sekarang ya silakan saja kalian mau melakukan apa, dan akhirnya mereka melakukan suap kan. Sudah ada beberapa yang sudah bebas di penjara malah seperti itu. Balik lagi ke Firly. Balik lagi ke Firly. Supaya tidak ada kejadian lagi. Kejadian lagi seperti yang diduga dilakukan oleh Firly. Seolah-olah itu mau berkomunikasi dengan publik, padahal itu diduga membocorkan. Bagaimana caranya itu? Ya, bagaimana cara mengatasinya itu? KPK memang satu asas kan transparansi, keterbukaan gitu ya. Tetapi kan nggak semua bisa buka-buka dengan penegakan hukum gitu kan. Dan saya pikir tadi saya katakan Pak ya, bahwa bisa jadi itu tidak sengaja. Tapi kan ya kalau bicara mengenai cocok logi kan Pak Firly juga bukan pertama kali di KPK. Deputi berapa kali di OTT kan. Dan selama ini kan kita OTT kalau udah ketangkap semua, KPK nanya, udah oke, baru disampaikan kepada publik. Bahkan Pak, walaupun ya kan ketika penyidik menangkapi orang kan banyak orang umum melihat, wah misalnya Yudi waktu itu nangkap menangkap gubernur, terus rumah dinas disegel, ya kan, udah tapi silent. Walaupun wartawan dapat berita bahwa dapat foto rumah dinas segel, tapi kan silent, bukan dari KPK. Ya. Tapi soalnya kalau dari KPK Pak yang ngomong, semua media pasti akan mengutip yang terkait dengan kasus korupsi. Ya. Tapi kalau kayak gitu kan hanya media yang lihat saja atau kemudian kontributor dari pusat. Jadi kan saya katakan, makanya tadi selain membuktikan bahwa memang itu adalah pembocoran yang pertama, kemudian yang kedua membuktikan juga apakah ada kegiatan tindakan-tindakan selanjutnya ya sebagai satu rangkaian utuh yang tidak terpisahkan dari peristiwa-peristiwa yang ada. Kemudian juga apakah penyidik merasa terintangi? Kalau saya sih saat itu kan terintangi jelas ya. Hasto nggak ketangkep saat itu gitu ya, walaupun diduga bahwa ada sebagian uang dari dia. Kemudian Harun Masiku sampai saat ini. Jadi sebenarnya udah inilah ya. Kalau untuk terkait dengan akibat
dari dugaan perintangan sudah ada. Nah, sekarang tinggal memperdalamnya. Dan saya pikir tadi saya sepakat dengan Pak BW ya, bahwa memang KPK harus berani, Pak. Ya, kalau enggak ya tentu ini akan menjadi beban berikutnya ya bagi pimpinan lalu. Dan ketika dikatakan apakah pimpinan boleh tidak sepakat, ya boleh saja, tapi kan ketidaksepakatan itu kan harus rasional, Pak. Ketika penyidik alat buktinya sudah cukup, kok tiba-tiba enggak naik, enggak begitu, ya kan? Ketidaksepakatan itu kan terjadi ketika terkait dengan menarik pandangan terkait dengan ketika misalnya buktinya tipis, ya kan, atau kemudian ada terkait argumentasi hukum, logika hukum, kan begitu, Pak. Tapi kalau faktanya gamblang gitu ya, atau kemudian nanti dulu yang lain dulu, kan menurut saya kan jangan sampai kan itu hanya menjadi alasan yang dicari-cari karena memang tidak ingin naik, kan begitu, atau tidak ingin ketangkap. Di persidangan juga terungkap bahwa ada surat yang dikirim untuk meminta permohonan fatwa terhadap putusan MA ya, yang surat itu pada pokoknya DPP PDI minta fatwa kepada Mahkamah Agung agar KPU RI bersedia melaksanakan permintaan DPP PDIP sebagaimana diatur dalam amar putusan. Ini ngeri loh, melibatkan Mahkamah Agung segala, Bos. Iya, kan saya katakan sampai ke sana ke sini, tapi kan akhirnya ya gagal juga. Akhirnya diambil jalan pintas kan. Ya mungkin terlalu lama kali ya menunggu itu, Pak. Akhirnya menyuap dianggap jalan singkat, tapi kan tidak tahu bahwa KPK memantau. Ya akhirnya tangkap lah. Nah, ya memang saya pikir kebenaran akan menemukan jalannya. Jadi ya ketika pun misalnya Hasto menjadi tersangka saat itu, ya saat ini ya itu adalah kebenaran yang terjadi. Ya masalah asas praduga tak bersalah ya tentu kita kedepankan. Toh dia punya hak bela. Orang setiap habis sidang aja mereka bisa menyampaikan kepada media pembelaan mereka terargumentasi. Saya pikir panggung media sudah sangat diberikan kepada mereka. Sekarang yang makanya bisa dilakukan oleh KPK adalah panggung hukum. Panggung hukum KPK bukanlah adu statement di media gitu kan. Kalau statement di media cukup saya aja sama teman-teman yang lain gitu kan. Tapi kalau KPK panggungnya adalah menyajikan kepada hakim, karena kan dia harus menyaksikan hakim berdasarkan alat bukti yang cukup pasal 184 ayat 1 kan. Dengan cara apa? Tadi saya katakan bahwa jaksanya sudah jalan yang benar, Pak. Saksi-saksi yang dihadirkan di awal-awal itu langsung istilahnya uppercut. Ya kan, hook gitu kan, langsung ke daging-dagingnya. Jadi langsung ke fakta-fakta perbuatannya seperti apa. Jadi sudah kita ngalungin dulu lagi. Langsung saksi Apriani bilang apa, saksi Rosa bilang apa, saksi kemarin mantan ketua KPU bilang apa, saksi Wahyu Setiawan bilang apa. Jadi kan langsung aja begitu bang gitu kan. Karena kan tugasnya bukan meyakinkan media. Ya kan, toh menang buzzer pun misalnya kalau ya nggak guna juga ketika hakim yakin, atau tidak menggunakan buzzer ketika hakim tidak yakin, ya itu juga kan. Jadi kembali lagi, Pak, bahwa perang sebenarnya adalah di pengadilan. Dan di situ saya pikir Hasto pun dan kubunya diberikan hak untuk bertanya kepada saksi-saksi lain. Dan nanti dia punya hak juga untuk saksi yang meringankan, kemudian ahli yang meringankan. Bahkan nanti kan dia juga diperiksa sebagai terdakwa. Walaupun bagi KPK sendiri ya keterangan Hasto sebagai terdakwa kan tidak bisa digunakan untuk menjerat dia. Tapi seperti yang pengalaman Bapak ya, kalau kita lagi ekspos, Pak ya. Kita kalau Bapak bicara ekspos bahwa harus ada bukti lain. Bahkan ya saya ingat ketika dengan Bapak itu kita mengatakan, Pak ini tersangkanya udah ngaku ya kan, A sampai Z fakta-faktanya, uangnya berapa, masih ada rekeningnya berapa, di misalnya di rumah, di tempat tidur masih ada berapa, segera akan kami geledah gitu kan untuk kita ambil. Ya, namun kan katakan jangan dulu, itu keterangan siapa? Tersangka. Ya kan? Nah, ketika harus cari lagi, betul kan? Kemudian kita sampaikan, ya Pak, dari saksi-saksi yang memberikan pertama kali, memberikan kedua kali, kurirnya, ya kan, aktor intelektualnya mengatakan benar Pak, kayak gitu-gitu gitu. Jadi ya pasti semua akan
di cover Pak ya, karena memang sekali lagi kan kalau kita melihat tim penasehat hukumnya dari Hasto ya, termasuk ada temannya Pak Yudi ya, kita manggilnya Uda Febri Diansah gitu kan, Uda Febri gitu ya tentu ya penyidik jangan juga ya walaupun serius ya memang harus extra serius, termasuk jaksa juga. Saya pikir jangan ada kesalahan-kesalahan tipis lah. Bahkan kemarin aja nih permasalahan ya masalah tipe KUHP gitu kan. Menarik juga gitu kan. Maksudnya kalau saya kan kayak Pak BB kan kayak gitu-gitu masa dipermasalahkan sih gitu kan, bisa dirempo ya. Kan benar kan hakimnya mengatakan bahwa itu kan tidak substansif gitu ya. Itu termasuk juga hal-hal lain lah. Termasuk ada saksi yang menguntungkan dan sebagainya kan, hakim mengatakan itu bisa diperiksa di persidangan, ya kan, bahkan dia akan memberikan kesempatan. Jadi ya memang hakimnya kali ini saya melihat cukup progresif. Jadi ketika formil-formil yang bisa dilakukan di persidangan itu bagus sekali saya melihat putusan eksepsinya ya, bahwa ketika ada hal-hal formil ya yang dalam penyidikan ternyata masih bisa dilakukan dalam persidangan, nah, itu akan dilakukan di persidangan. Ya artinya tidak karena hukum pidana itu kan material. Kecuali kalau yang fatal ya Pak, hanya ada di penyidikan, di persidangan nggak ada. Tapi kan nggak, biasanya kalau dilakukan penyidikan di persidangan akan ada. Ya misalnya saksi ya, kecuali misalnya saksi-saksi yang bisa diwakilkan. Tetapi kan berkas perkaranya sudah dibaca oleh hakim. Ya kan, dan Pak nggak ada berkas perkara yang tipis. Ingat nggak Senturi Pak? Oh ya kan, itu bisa buat bantal tidur kan. Kita pernah berseloroh gitu kan, Pak ini berkasnya Pak. Ini kalau kita lagi capek ngeberkas bisa tiduran dulu gitu kan, saking tebalnya Pak. Yud, ini ujungnya mau di mana dan apakah masih ada kejutan-kejutan lain yang akan muncul? Pak, kalau berdasarkan pengalaman dan insting kan tentu sebenarnya semua yang akan dihadirkan itu sudah ada dalam gelar perkaranya KPK kan, ya kan, ataupun sudah ada di dalam pertemuan antara penyidik dan jaksa. Aku minta pasti sebuah prediksi. Ya bukan berdasarkan ini kan, ini kan baru beberapa saksi. Beberapa saksi ini udah pinggir jurang. Oh gitu ya. Kan dikit lagi udah ke jurang benar gitu kan. Jadi saya yakin masih ada saksi-saksi lain ya yang menjadi kunci, yang mampu untuk membuktikan. Karena bagi saya, kita terserahlah pihak Hasto mengatakan bahwa dia adalah tahanan politik, walaupun sebenarnya kan dia tahanan korupsi, di persidangannya kan kasus korupsi dan perintahkan penyidikan gitu kan. Dia mengkriminalisasi ini titipan pesanan dari dari Jokowi misalnya gitu ya, yang diplesetkan Mulyono gitu ya. Jadi saya pikir ya waktu yang akan membuktikan. Karena Pak, sekali lagi ya, persidangan adalah tempat yang kita lihat semuanya. Kalau di situ ada kebohongan, di situ ada rekayasa, pasti ketahuan. Dan saya katakan, kita jangan mengajarkan seorang terdakwa untuk membela diri, karena dia pertama bisa membela dirinya sendiri, dia bisa juga punya penasihat hukum, dan dia lihai gitu kan, bagaimana kemudian mempertanyakan pembuktian-pembuktian yang dimiliki oleh jaksa. Akan ada kejutan-kejutan baru nggak? Nah, kejutan barunya saya yakin Pak pasti ada, karena ini masih belum tuntas. Kita tunggu sidang-sidang berikutnya, yang terdepan adalah nanti di hari Jumat. Teman-teman, Yudi Purnomo Harahap, penjaga kewarasan dan reviewer khusus untuk kasus persidangan Mas Hasto. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.